beliau meninggal di ICU, dalam isolasi juga. Nah, ternyata Ibu Salma memang memiliki penyakit, sebelum dia kena corona memiliki penyakit vertigo dan asma. Kalau saya sebenarnya juga punya penyakit, tapi tidak terkait dengan organ, hanya penyakit HNV, yaitu yang dikenal dengan saraf terjepit, tapi tidak terlalu ini pengaruhnya. Nah, jadi itulah, jadi corona itu hanya memicu sebenarnya, memicu sakit. Nah, kemudian suasana isolasi di rumah sakit, alhamdulillah betul-betul rumah sakit, tapi betul-betul itu namanya isolasi, terisolir betul kita. Tapi kan ada di media, dan itulah saya katakan, corona ini datang dengan IT yang sudah sempurna. Allah Maha tahu semua keadaan, sehingga mendatangkan corona ini dengan kita sudah terfasilitasi dengan alat IT. Jadi isolasi yang kita bayangkan itu sudah tidak terjadi, hanya isolasi tempat saja, betul-betul disterilkan kita supaya kita jangan menularkan orang. Kemudian perlakuan di rumah sakit, beda sekali perlakuan rumah sakit isolasi dengan yang non isolasi, yang COVID ini. Perlakuan di sana pertama, isolasinya sangat betul-betul steril, tidak ada makhluk yang bisa membawa kuman masuk di sini. Di tempat itu betul-betul dijamin. Karena saya juga bayangkan, orang mengatakan kalau kamu masuk rumah sakit itu tambah parah karena di sana banyak kuman, di sana banyak virus. Kalau di isolasi tidak ada, saya kira itu terjamin semua. Setiap saya lihat itu, setiap perawat mau menyentuh kita itu selalu pembersih yang dan disinfektan, semua itu betul-betul steril baru dia masuk ke kamar kita, baru dia menyentuh kita. Kita juga sebelum kita diperiksa berinteraksi dengan perawat itu, dia suruh kita pakai masker apa semua. Jadi perlindungan diri itu semua dari dua belah pihak sudah terlaksana. Kemudian gizi juga, ini salutnya. Biasanya kan kalau kita masuk rumah sakit yang kita bayangkan bagaimana masakan rumah sakit. Ternyata di isolasi COVID ini betul-betul, karena dia tahu bahwa yang namanya orang yang terinfeksi corona itu yang dipentingkan adalah gizi. Jadi saya lihat itu betul-betul makanan yang kita masuk mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam itu betul-betul gizi itu terpenuhi. Susu, telur, daging, sayur itu, dan dipantau. Kita harus makan semuanya. Susu, jadi fit kita di dalam. Itu yang, karena hanya dari situ saja sebenarnya cara untuk memberikan pertahanan tubuh imun lewat gizi. Jadi dan tidak ada orang luar bisa bawakan kita makanan. Tidak ada orang luar bisa makanan, karena makanan yang dari luar yang dibawa dari mana itu kan kita belum tahu. Kalau saya lihat sudah dibawa pengawasan oleh tim gugus di rumah sakit. Jadi saya sangat berterima kasih juga di tempat ini saya pada tim gugus di bawah koordinasi pemerintah kita, yang selama ini banyak suara-suara sumbang bahwa COVID ini adalah suatu ada dana apa terkucur dan apa-apa semua itu. Jangan kita berprasangka buruk, karena kita sudah alami, saya sudah lewati semua, bahwa betul-betul pemerintah ini adalah bagaimana menanggulangi bencana yang non alam, betul-betul penanggulangan bencana, dan fokus sekali. Memang dana itu terkucur karena dibutuhkan, dan saya kira pengawasan di sini juga sangat ketat bagaimana, dan saya sendiri yang sudah merasakannya sudah bersyukur dan berterima kasih kepada apakah tim gugus atau apa saja dari semua yang berkompeten dan memiliki keterkaitan dengan penanggulangan virus ini. Saya berterima kasih kepada mereka, mulai dari perawatnya, dokternya, tim gugusnya, manajemennya itu sudah luar biasa mereka, dan manajemen yang rapi. Jangan kita melakukan biasanya ada suara-suara sumbang bahwa mereka itu mau uang, mau apa, konspirasi apa segala. Jangan kita lakukan itu seperti itu. Kita harus berhusnuzan dan kita doakan mereka tulus bekerja, betul profesional. Itu yang pengalaman saya berinteraksi dengan mereka. Apalagi ya. Kemudian bagaimana upaya agar bisa sembuh dengan cepat? Ya, makan makanan yang bergizi. Dan kita yang harus melawannya. Jangan menyerah bahwa saya kena ini lemah, tidak. Kita yang harus lebih menguasai. Jadi tubuh dan semangat kita. Makanya teman-teman semua itu kalau mereka chat semangat, Ibu, semangat. Karena itu semangat dan keyakinan bahwa saya harus sembuh.
ini hanya cobaan, ini harus yang saya lalui. Jangan menyerah bahwa saya mau mati nih, jangan seperti itu. Itu yang memberikan kita imun, kekuatan tubuh, semangat. Jadi jangan bersedih. Kita cari hal-hal yang menggembirakan kita, semangat memandang hari ke depan. Kemudian setelah dinyatakan sembuh, tentunya pertama sekali adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk sembuh dinyatakan negatif itu juga tidak gampang karena harus melalui swab yang berulang-ulang. Setiap kita habis swab, harapan kita nanti kan swab itu kita diambil sampel di rumah sakit, di kamar, di tempat tidur, kemudian dikirim, bukan di lab rumah sakit, tidak ada lab di rumah sakit, dia dikirim ke Depkes, labnya Depkes. Jadi perjalanan untuk mengalami berita positif negatifnya itu memakan waktu 3 hari 4 hari. Dari itu kayak kecemasan, doa. Kalau masih positif, perawat belum mengabarkan kepada kita apa-apa. Jadi kalau sudah 4 hari kok tidak ada kabarnya kamu negatif positif, saya telepon mereka. Saya bilang, mana hasilnya? Katakan sama saya positif atau negatif, katakan dong. Dia bilang, ibu masih positif. Oh, kalau gitu enggak apa-apa. Saya lebih berusaha lagi bagaimana memakan apa saja yang bisa memproduksi imun. Jadi begitulah yang kita lakukan. Akhirnya kan persyaratan dinyatakan sembuh itu kan 2 kali swab dalam keadaan negatif. Sampai alhamdulillah di pagi hari saya tahajud, malamnya memang memohon semua hubungan dan apa saja sebenarnya sudah tidak membatasi dengan Allah. Ya Allah, beri aku kesembuhan. Tapi saya tidak tahu kalau besoknya itu sudah ada dari telepon dari dinas kesehatan ke rumah sakit bahwa saya nyatakan negatif. Ya pas jam 8 saya terima dari atas perawat bahwa ibu bisa keluar pada pagi hari ini, dan alhamdulillah saya teman dekat saya chat satu orang, saya bilang tolong kamu yang mewakili saya, dan sehingga alhamdulillah kesembuhan saya sudah dikenal, sudah ditahu, dan mereka cukup banyak juga memberi chat menyatakan selamat. Kemudian pesan untuk umat. Pertama, karena ini adalah wabah dan kenyataannya itu ada, maka kita harus yakin itu ada. Jangan mengatakan bahwa kita ini orang beriman, jawab tidak. Virus itu adalah benda yang tidak mengenal kau beriman atau tidak. Jadi kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Ini istilahnya kan artinya pakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, itu yang kita harus patuhi. Misalnya masker, karena sekarang kan penularan virus itu bukan lagi dari droplets, tapi sudah airborne, artinya di udara ini kalau ada orang. Makanya orang yang batuk, demam itu jangan sembarang meludah, karena meludah itu kemudian turun ke tanah, kemudian dihembuskan oleh udara, dan udara itu kemudian bergerak di sekitar kita dan kita hirup. Nah itu, jadi karena dia sudah melakukan penyebarannya seperti itu. Jadi tolong selain memakai masker, patuh masker, kemudian jarak, kita jaga jarak ya, walaupun kita anak-anak kita jangan terlalu dekat juga. Biasanya kita memeluk mereka, tidak usah itu dilakukan. Kemudian 1 meter itu memang kalau kita berbicara sama orang harus pakai pelindung. Jadi kita patuhi semua apa yang dilakukan. Ini jangan mengatakan saya kan beriman, saya kan dekat dengan Allah, Allah lebih melindungi saya. Iya, tapi harus sebab-sebab itu kita juga harus jalani. Dan terakhir adalah doa. Ada 2 doa yang sangat praktis kita baca. Ketika kita keluar berinteraksi atau apa saja, itu doa 2 orang itu sudah banyak yang memberi saya. Agim juga banyak menyiarkan itu doa untuk kita semuanya, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Artinya aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejahatan apa yang merusak dari ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini adalah pertama bismillah, dengan atas nama Allah. Kalau kita menyertakan nama Allah, la yadurru ma'a ismihi, tidak akan mendatangkan kejahatan, keburukan bersama namanya. Ya, apapun di langit dan di bumi, dan sifatnya Asmaul Husna adalah huwas samiul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi doa itu kita yakini. Saya ulangi kembali, a'udzu bikalimati, aku berlindung, a'udzu bikalimati tammah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa wa min syarri ma khalaqa. Yang kedua adalah
Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya kira inilah mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi ada ikhtiar dalam diri kita dan kita sambungkan dengan doa, insyaallah mudah-mudahan Allah menjaga kita. Kalaupun sudah kita lakukan dan kita juga terkena ini, kita terima ikhlas bahwa kita sudah melakukan ikhtiar dan ini adalah cobaan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memprotes. Terima dulu dengan sabar, terima dengan penuh ridha kepada Allah, lalu kita melakukan ikhtiar bagaimana menyembuhkan. Itulah yang saya lakukan, pengalaman saya. Terima kasih Pak Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusri. 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 Hai, Yusri. Ya,